Sidang pembacaan nota keberatan perkara 160-PID.B/2022-PN Singaraja yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Singaraja, Kamis 8 Desember 2022. Dengan terdakwa Nyoman Sukarsa diwarnai perdebatan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dari terdakwa. Perdebatan di ujung sidang tersebut disebabkan JPU tidak menghadirkan terdakwa ke hadapan sidang. Menurut PAD terdakwa, pihaknya mendasar pada hak seorang terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Usai persidangan, pengacara yang akrab disapa Gus Adi ini mengatakan, hierarki perundang-undangan di Indonesia tentunya sudah jelas dan tegas. Diatur dan ketentuan berada di bawah undang-undang tentu tidak dapat dibenarkan. Dalam ketentuan pasal 152 ayat 2, 154 ayat 1, 160 ayat 1 huruf A, pasal 196 KUHP, dan lainnya sangat jelas, menyebutkan terdakwa di sidang di pengadilan bukan di luar pengadilan. Dan sementara, lanjutnya majelis hakim yang menyidangkan perkara juga sudah jelas sekali, menginginkan sidang dilakukan secara langsung alias offline karena turut mengalami kendala suara. Menurut Gus Adi, negara ini tidak harus terus-menerus merampas hak-hak terdakwa dan bahkan hak seorang pengacara yang diatur dalam undang-undang. Karena kebijakan yang dinilai dalam melakukan sidang online pada perkara pidana tidak melibatkan pengacara. Sedangkan dalam persidangan, pengacara juga turut terlibat dan diatur dalam hukum acara hingga undang-undang advokat. Sidang perkara 160-PID.B/2022-PN Singaraja dipimpin oleh Hakim Gusti Made Juliartawan LSH MA selaku Ketua Majelis, dan Gusti Ayu Kadi Ari Wulandari LSH, serta Nimade Kusandari SH MH selaku anggota. Terkait eksepsi, Gus Adi menyampaikan 8 poin yang menjadi keberatan yang terhadap dakwaan tim JPU, antara lain, status kepemilikan uang sebesar 60 juta rupiah yang diklaim milik Adat, sedangkan dalam dakwaan disebut uang tersebut dari kontribusi PT Adijaya. Tembus delikti yang tidak jelas karena dalam dakwaan menyebut waktu terjadinya tindak pidana pada tanggal 29 Maret 2021. Sedangkan disebutkan lagi terdakwa tidak bisa menunjukkan uang pada tanggal 1 April 2021. Hingga pada nama Badan Hukum PT Adijaya yang dinilai salah. Terkait beberapa bukti surat menyebutkan pengembang yang berinvestasi adalah PT Adijaya Abadi. Sidang tadi ya, jadi ada 8 poin yang kami sampaikan dalam nota keberatan hari ini. Itu hal yang pertama terkait dengan status kepemilikan uang sebetulnya. Karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum sendiri menyampaikan bahwa uang itu kontribusi dari PT Adijaya disebutkan. Sementara di sana juga disebutkan itu ada uang milik Adat, sehingga tidak kejelasan apakah PT Adijaya yang punya itu atau Adat yang punya, atau bahkan si pemilik rekening si penarik yang notabene adalah bendahara dari desa Adat itu sendiri atas nama Pak Nyoman Marute dalam dakwaan. Itu yang substansial sekali saya pikir. Kenapa? Di sana dakwaan itu tentunya syarat formalnya adalah harus jelas. Sementara di sana juga ada ketidakjelasan terkait dengan kepemilikan uang. Terus poin yang kedua itu mungkin terkait dengan ketidakjelasan juga terkait dengan PT Adijaya ini yang mana, gitu loh. Yang mana PT Adijaya ini? Karena setahu kami yang masuk di dalam berdasarkan informasi dari saksi-saksi kami juga yang masuk menjadi pengembang di daerah penghasilan itu bukan PT Adijaya, tapi yang benar adalah PT Adijaya Abadi. Nah, ini kan fatal, saya pikir juga fatal gitu ya. Kita juga tadi mengharap kepada majelis artinya untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat substansial seperti ini dalam dakwaan, dalam eksepsi kami. Nah, itu dan beberapa poin lagi juga kita sampaikan di sana bahwa ada fakta yang tidak diungkap oleh pihak kejaksaan di dalam dakwaannya yang menyatakan sidang tanggal 1 April itu dinyatakan ada paruman. Sementara faktanya adalah paruman itu batal dilaksanakan akibat ada kerusuhan atau keributan. Sehingga paruman yang mana disebut tanggal 1 April itu tadi. Itu yang sangat-sangat signifikan juga saya pikir dalam hal menguraikan fakta-fakta hukum atau dalam dakwaan itu sendiri. Nah, yang paling
penting dalam hal ini juga kita tadi sejak minggu kemarin kita mohonkan untuk dilaksanakan sidang offline sebetulnya. Karena kembali KUHP mengatur hak dari terdakwa untuk dihadirkan di persidangan. Kami alasan mendasar kami adalah pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu dinyatakan oleh undang-undang itu merupakan hak dari seorang terdakwa. Namun sampai saat ini jaksa juga tidak menghadirkan dengan alasan yang saya pikir tidak mendasar lah, saya pikir. Karena setahu kami undang-undang tertinggi dalam hukum acara ya KUHP. Seperti itu. Andai kata pun ada di bawahnya, kita kembali lagi. Ada hierarki perundang-undangan Indonesia yang berlaku seperti apa aturan yang di bawah undang-undang itu tadi. Itu mungkin juga menjadi koreksi kami, dan saya pikir majelis sendiri di dalam persidangan sudah jelas menyampaikan bahwa majelis atau pengadilan juga setuju sebetulnya dilakukan, mengharap sidang offline itu untuk dilakukan karena ini terkait dengan hak-hak terdakwa di luar dari kepentingan melakukan pembelaan hukum. Karena banyak sekali hak-haknya juga dilanggar di sana. Itu kita pikir bisa Dari Pengadilan Negeri Singaraja, Tim Liputan Balijani melaporkan.